Selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan saya Jennifer Arda Kurnia Menrova dengan NIM C1 Channel 20115. Di sini saya akan membahas materi mengenai pajak penghasilan pasal 23 dan pasal 26. Nah, untuk pengertiannya sendiri, PPh pasal 23 adalah pajak yang dikenakan pada penghasilan atas modal, penyerahan jasa atau hadiah, dan penghargaan selain yang telah dipotong oleh PPh pasal 21. Pengertian PPh 26 atau PPh pasal 26 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima wajib pajak luar negeri dari Indonesia selain bentuk usaha tetap atau BUT dari badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, BUT, perwakilan perusahaan luar negeri. Nah, subjek pajak yang dikenakan dalam PPh pasal 23 ini sesuai dengan pengertian pajak penghasilan pasal 23 tadi, maka yang menjadi subjeknya itu adalah wajib pajak dalam negeri dan juga BUT. Untuk yang menjadi objek itu kurang lebih ada sekitar 60 objek, tapi di sini saya memasukkan hanya 10 objek saja. Dalam PMK nomor 141/2015 tentang jenis jasa lain sebagai dimaksud dalam pasal 23 ayat 1 huruf C angka 2 Undang-Undang nomor 7/1983 tentang PPh sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang nomor 36/2008 dan disebutkan objek PPh pasal 23 jasa lainnya itu adalah yang pertama itu ada penilai atau appraisal, yang kedua aktuaris, yang ketiga ada akuntansi, pembukuan, dan atestasi laporan keuangan, yang keempat hukum, yang kelima arsitektur, yang keenam perencanaan kota dan arsitektur lanskap, yang ketujuh perancang atau desain, yang yang kedelapan pengeboran atau drilling di bidang penambangan minyak dan gas bumi, migas kecuali yang dilakukan oleh BUT. Yang kesembilan penunjangan di bidang usaha panas bumi dan penambangan minyak dan gas bumi. Yang ke-10 penambangan dan jasa penunjang di bidang usaha panas bumi dan penambangan minyak dan gas bumi atau migas. Sebenarnya ada 60 lebih, tapi di sini saya hanya memasukkan 10. Untuk subjek pajak yang dikenakan dalam PPh pasal 26 yaitu masih sesuai dengan pengertian PPh pasal 26 yang tadi saya sebutkan di awal, maka individu atau perusahaan yang dapat dikategorikan sebagai wajib pajak luar negeri atau subjek yang dikenakan PPh 26 itu adalah yang pertama, pengoperasian usaha di Indonesia. Maksudnya, seseorang individu yang tidak bertempat tinggal di Indonesia. Individu ini yang tinggal di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam setahun per 12 bulan, dan perusahaan yang tidak didirikan atau berada di Indonesia, yang mengoperasikan usahanya melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Yang kedua, itu memperoleh penghasilan dari Indonesia, atau seorang individu yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, atau individu yang tinggal di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam setahun per 12 bulan, dan perusahaan yang tidak didirikan atau berada di Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia, tidak melalui menjalankan usaha melalui suatu bentuk usaha tetap di Indonesia. Untuk objek PPh pasal 26 sendiri, di antaranya adalah yang pertama dividen, yang kedua bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan, yang ketiga royalti, sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. Yang keempat, imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan. Yang kelima, imbalan dan penghargaan. Yang keenam, pensiun dan pembayaran berkala lainnya. Yang ketujuh, premi swab dan transaksi lindung nilai lainnya. Yang kedelapan atau terakhir adalah keuntungan karena pembebasan utang. Nah, besarnya tarif pajak penghasilan pasal 23 ini ditetapkan sebesar 15% dari DPP untuk pajak dividen, royalti, bunga, hadiah, dan penghargaan. 2% dari DPP untuk objek pajak lainnya. 100% atau 2 kali lipat tarif standar PPh 23 jika tidak memiliki NPWP. Pengenaan tarif PPh 23 atau besaran PPh 23 yang mengalami kenaikan 2 kali lipat tarif standar karena tak punya NPWP, maka besar tarifnya menjadi 30% dari DPP untuk pajak dividen, royalti, bunga, hadiah, dan penghargaan, serta 4% dari DPP untuk objek pajak lainnya. Sedangkan untuk besarnya tarif PPh pasal 26 yaitu adalah 20%. Akan tetapi, jika mengikuti perjanjian pajak atau tax treaty
atau perjanjian penghindaran pajak berganda yang biasa dikenal dengan P3B, maka tarif dapat berubah sesuai ketentuan yang berlaku. Nah, ini dia contoh perhitungan PPh 26 atas hadiah. Teman-teman bisa lihat di layar PPT saya saat ini. Ketika Pak Kelly, seorang atlet dari Malaysia, ia mengikuti lomba lari maraton di Indonesia dan berhasil meraih juara dengan hadiah uang tunai sebesar 200 juta rupiah. Karena hadiah yang diterima itu merupakan objek PPh 26 dengan tarif 220%, berikut perhitungannya. Rumusnya itu adalah PPh pasal 26 sama dengan penghasilan bruto dikali dengan tarif PPh 26. Oke. Tarif PPh pasal 26 itu tadi kan adalah 20%, maka perhitungannya 200 juta ribu rupiah dikali 20%, sama dengan 40 juta ribu rupiah. Dengan demikian, dari lomba maraton yang ia ikuti itu, Pak Kelik akan menerima hadiah berupa uang tunai sebesar, nah, uang tunai yang 200 juta ribu rupiah itu dikurangkan dengan tarif PPh pasal 26 yang udah kita hitungkan tadi, yaitu sebesar 40 juta rupiah. Maka yang dia bawa pulang ke negaranya itu adalah sebesar 160 juta ribu rupiah. Untuk contoh perhitungan PPh 26 atas pendapatan perusahaan asing atau BUT. Misalkan misalkan PT AAA memiliki penghasilan kena pajak BUT di Indonesia pada 2020 sebesar 20 miliar. Pajak penghasilan yang harus dibayarkan PT AAA ini sebesar 25% dikali dengan 20 miliar. Maka hasilnya adalah 5 miliar. Sehingga penghasilan BUT PT AAA setelah kena pajak menjadi sebesar 20 miliar dikurang 5 miliar sama dengan 15 miliar. Maka PPh 26 yang dikenakan pada PT AAA adalah rumusnya tadi adalah PPh pasal 26 sama dengan penghasilan neto kali tarif PPh 26. Tarif PPh pasal 26 itu tadi kan adalah 20%. Maka PPh atas perusahaan asing BUT itu sama dengan 15 miliar dikali 20%. Sama dengan 3 miliar. Nah, jika penghasilan setelah pajak sebesar 15 miliar ini ditanamkan kembali di Indonesia, maka penghasilan tersebut tidak dipotong pajak. Demikian materi yang dapat saya sampaikan mengenai PPh pasal 23 dan PPh pasal 26. Apabila terdapat kesalahan dalam menyampaikan, mohon dimaafkan. Mudah-mudahan teman-teman semua dapat mengerti. Sekian dari saya. Terima kasih dan sampai jumpa. Selamat pagi.